Tapi secara umum, anak muda nih Ustadz, dia lebih concern, dia lebih perhatian banget sama ilmu dunianya. Kalau sama ilmu agamanya, dibilang ngaji tuh urusannya bapak-bapak lah. Cupu lah, nggak gaul lah, apa segala macam. Bagaimana Ustadz dengan fenomena ini Ustadz? Ini fenomena bahaya, Pak. Dan juga buat teman-teman sekalian. Ini adalah sifat orang-orang kafir yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka itu mengetahui dan berilmu tentang hal-hal fisik tentang dunia. Namun mereka lalai tentang ilmu akhirat mereka, nggak ngerti. Ketika berbicara tentang teori ekonomi makro atau mikro, ketika berbicara tentang politik, ketika berbicara tentang ilmu fisika, dia pakarnya. Tapi ketika ditanya tentang makna la ilaha illallah, dia bungkam 1000 bahasa. Ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya tentang rukun-rukun salat, dia nggak tahu. Ketika ditanya tentang bagaimana cara puasa yang benar, dia membisu. Dan Allah murka kepada orang seperti itu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hadis ini dibawakan juga oleh Imam Suyuti dalam Jami'us Shaghir. Nabi mengatakan, "Innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah murka, Allah marah kepada orang-orang yang menguasai ilmu dunia tapi bodoh terhadap ilmu akhiratnya. Allah marah. Ustaz, tapi dia kaya-kaya aja. Istidraj. Itu diulur sama Allah. Biar azabnya lebih pedih di alam kubur. Oh, berarti kita harus masuk pondok semua dong Ustaz? Enggak. Kan baca lagi hadisnya. Yang dikritik adalah yang benar-benar enggak punya waktu untuk belajar agama. Silakan Anda ahli dalam dunia, silakan Anda ahli dalam ilmu sosial, dalam birokrasi, silakan menjadi fisikawan, silakan menjadi ahli matematik, silakan menjadi seorang dokter yang handal, tapi jangan lupakan akhirat. Anda harus punya waktu untuk duduk, ngumpul bareng, kita kaji surat Al-Ikhlas misalnya, kita kaji surat An-Nas, kita pelajari tentang sholat, kita kaji tentang la ilaha illallah, apa konsepnya, kita bahas tentang malaikat. Jadi nggak ada masalah. Allah kasih kita 7x24 jam. Masa kita sekutu buku itu sih, baca 7x24 jam? Kan enggak. Kalau kita lihat, kongko-kongkonya banyak, kumpulnya banyak, nongkrongnya banyak. Nah itu ambil waktu untuk belajar agama. Karena itu tercela di dalam Islam. Kita harus tahu agama kita. Karena kita akan ditanya di dalam kubur. Dan kita akan berhadapan dengan Allah. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi mengatakan, "La tazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'." Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai ditanya tentang 4 perkara. Dan di antara 4 perkara itu, wa an ilmihi fima 'amila bih. Dia akan ditanya tentang ilmunya. Anda punya waktu untuk belajar agama enggak waktu di dunia? Anda punya waktu untuk mengkaji ayat-ayat Allah apa enggak? Lalu bagaimana Anda mengimplementasikan ayat-ayat dan hadis yang telah Anda kaji? Kaki kita tidak akan beranjak sampai Allah interogasi kita tentang masalah ini. Apa saja yang sudah dipelajari? Apa kontennya? Lalu bagaimana prakteknya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Oleh karena itu silakan belajar tinggi-tinggi. Dan kita butuh loh. Kita butuh para ahli dan para pakar dalam kehidupan dunia. Jadi bukan semua resign, semua keluar dari kampusnya lalu masuk pondok-pondok pesantren yang tersebar di negeri Nusantara. Enggak. Nabi mengatakan, ada sebuah analogi yang disampaikan Nabi SAW dan cukup menarik, Van, dan rekan-rekan semua. Nabi mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi kita ini ibarat bangunan, harus ada yang berperan sebagai batu kali, harus ada yang berperan sebagai baja ringan, harus ada yang berperan sebagai semen, harus ada yang berperan sebagai pasir, harus ada yang berperan sebagai genteng. Kita butuh semua pakar dan semua ahli dalam berbagai macam lini dan bidang. Namun Anda tidak boleh melupakan agama Anda. Anda nggak boleh melupakan akidah Anda, keimanan Anda, keyakinan Anda kepada Allah. Anda tidak boleh melupakan sholat Anda. Anda tidak boleh melupakan zikir Anda. Anda sudah paham zikir atau belum?
Oleh karena itu rekan-rekan dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan kita belajar ilmu dunia sebaik mungkin tapi jangan lupakan akhirat. Dan jangan sampai kita hanya jadikan akhirat sebagai alternatif kita. Dunia itu jembatan menuju akhirat, sarana menuju akhirat. Jangan dibalik. Mungkin itu, Pak. Masya Allah.